Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan kita kali ini pada bab 1 kita akan mempelajari mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup pada pekerjaan bangunan. Nah, sebelumnya apa sih itu K3LH? K3LH merupakan singkatan dari kesehatan, keselamatan, kerja, dan lingkungan hidup. Secara keilmuan, K3LH merupakan ilmu pengetahuan dan penerapan yang berkaitan dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan. Secara filosofi, K3LH merupakan pemikiran atau upaya untuk menjamin kemampuan dan keutuhan jasmani serta rohani seseorang ketika sedang bekerja. Selanjutnya ada peralatan K3LH. APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang berfungsi mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Macam-macam APD yang pertama ada helm kesehatan. Helm kesehatan ini melindungi kepala dari benturan, dari benda tajam, ataupun dari bahan kimia, suhu panas, dan lain sebagainya. Kemudian ada sabuk dan tali keselamatan. Ini berfungsi untuk membatasi gerak pekerja agar tidak jatuh atau terlepas dari posisi yang diinginkan. Apabila pekerja berada pada ketinggian ataupun bidang miring pada saat bekerja. Nah, selanjutnya ada sepatu boot dan sepatu pelindung. Fungsinya sama, melindungi kaki dari benda tajam, dari bahan kimia, dari panas. Tetapi untuk perbedaannya, sepatu boot itu memberikan perlindungan yang lebih maksimal karena melindungi lebih tinggi hingga betis dan tulang kering daripada dengan sepatu pelindung. Kemudian APD selanjutnya ada masker. Masker ini berfungsi untuk melindungi pernafasan dari debu, dari bahan kimia, dari uap, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada penutup telinga, seperti ini gambarnya. Nah, penutup telinga ini untuk melindungi pekerja dari kebisingan. Kemudian selanjutnya ada kacamata pengaman. Bentuknya seperti ini. Kacamata pengaman ini berfungsi untuk melindungi mata dari paparan partikel yang melayang di udara maupun di air, percikan benda kecil, benda panas, ataupun uap panas. Kemudian selanjutnya ada sarung tangan, seperti ini. Itu berfungsi untuk melindungi jari-jari tangan dari api, suhu panas, suhu dingin, bahan kimia, tergores benda tajam, dan lain sebagainya. Kemudian ada pelindung wajah atau face shield. Ini berfungsi untuk melindungi wajah dari paparan bahan kimia, percikan benda kecil panas ataupun uap panas, benturan atau pukulan benda keras ataupun tajam, serta pancaran cahaya. Kemudian ada pelampung. Pelampung ini biasanya digunakan oleh pekerja yang berada di atas air atau di permukaan air agar terhindar dari bahaya tenggelam. Nah, selanjutnya ada penerapan K3LH. Keselamatan kesehatan kerja di proyek konstruksi dapat dilakukan melalui pelaksanaan ketiga dalam hal manusia atau tenaga kerja dan peralatan dan mesin. Yang pertama, poin pertama tenaga kerja atau manusia. Semua tenaga kerja yang bekerja di proyek konstruksi harus memahami tentang K3. Selain pemahaman tentang K3, pada faktor ini juga dibutuhkan sumber daya yang kompeten dan telah terlatih dalam menyelenggarakan K3 di proyek konstruksi. Kemudian yang kedua ada penerapan K3 pada mesin dan alat yang digunakan. Semua mesin dan alat yang digunakan dalam proses pengerjaan konstruksi perlu diuji terlebih dahulu oleh dinas terkait atau lembaga personal lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk mesin atau peralatan berat seperti kren dan lainnya itu memerlukan periksa uji terlebih dahulu dan dibutuhkan pemeriksaan kelayakan secara berkala. Kemudian pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai rambu-rambu K3. Rambu K3 atau safety sign merupakan salah satu cara yang menginformasikan kepada para pekerja tentang bahaya-bahaya keselamatan dan kesehatan kerja dari suatu aktivitas, area, atau peralatan kerja tertentu. Nah, fungsi dari rambu K3 ini antara lain yang pertama, menarik perhatian setiap orang terhadap adanya bahaya keselamatan dan kesehatan kerja, menyediakan informasi secara umum serta memberikan pengarahan, menunjukkan kemungkinan terdapat potensi bahaya yang mungkin tidak terlihat di tempat kerja, memberikan peringatan waspada terhadap beberapa tindakan atau perilaku yang tidak diperbolehkan di tempat kerja, dan yang terakhir, menginformasikan di mana peralatan darurat keselamatan diletakkan. Nah, berikut ini ada rambu-rambu K3. Yang pertama itu warna rambu keselamatan kerja. Yang pertama warna merah itu biasanya digunakan untuk larangan pemadam api. Kemudian warna kuning itu bermakna perhatian atau waspada potensi berisiko. Kemudian ada warna hijau itu untuk zona aman pertolongan. Warna biru wajib ditaati.
warna putih itu digunakan untuk memberikan informasi umum. Nah, simbol rambu keselamatan kerja untuk bentuk geometri lingkaran itu biasanya digunakan sebagai tanda perintah. Kemudian untuk bentuk segitiga itu digunakan sebagai tanda waspada atau peringatan berbahaya. Kemudian bentuk persegi panjang itu digunakan untuk sebagai tanda informasi. Nah, subkelompok simbol dan warna rambu keselamatan kerja yang bernama lingkaran warna merah dengan garis miring di tengahnya itu memberikan simbol larangan, sehingga tidak boleh dikerjakan. Kemudian ada lingkaran dengan warna biru, itu artinya rambu ketiga untuk memberikan informasi kewajiban. Nah, ini untuk perintah yang wajib dilaksanakan. Kemudian untuk bentuk segitiga dengan garis tepi berwarna hitam dengan segitiga berwarna kuning itu memberikan makna waspada. Kemudian bujur sangkar dengan warna hijau itu menyediakan informasi zona aman atau pertolongan pertama atau peralatan keselamatan. Kemudian bujur sangkar warna merah itu digunakan untuk menyediakan informasi mengenai peralatan pemadam api. Kemudian bujur sangkar dengan tepi berwarna hitam dengan warna putih di tengahnya itu memberikan informasi umum. Nah, selanjutnya penyebab kecelakaan kerja. Penyebab kecelakaan konstruksi ditinjau melalui 3 aspek. Yang pertama ada manusia. Beberapa tindakan pekerja yang dapat menyebabkan kecelakaan adalah gagal menggunakan APD dengan benar, salah dalam mengoperasikan alat, menggunakan alat yang rusak, dan lain sebagainya. Kemudian aspek yang kedua yaitu lingkungan dan alat kerja. Beberapa aspek lingkungan yang dapat memicu kecelakaan kerja adalah gangguan-gangguan yang dialami ketika bekerja, sehingga mengganggu konsentrasi, seperti suara bisiknya berlebihan. Sementara itu, alat kerja yang rusak atau tidak memadai juga dapat menjadi aspek penyebab kecelakaan tersebut. Kemudian yang dari aspek peralatan keselamatan kerja, dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi perlu menggunakan peralatan keselamatan kerja seperti wall cover, earplugs, dan eye protection, sebab peralatan-peralatan tersebut berfungsi untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan. Nah, dari penyebab kecelakaan tersebut, tentunya pasti akan ada pencegahan kecelakaan kerja. Nah, untuk kecelakaan kerja pada suatu proyek konstruksi dapat dilakukan pencegahan dalam berbagai bidang. Yang pertama dari segi lingkungan. Syarat lingkungan kerja terbagi menjadi 3 bagian, yaitu memenuhi syarat aman, meliputi higienis umum, sanitasi, ventilasi udara, pencahayaan, dan penerangan di tempat kerja. Kemudian ada syarat keselamatan, meliputi kondisi gedung dan tempat kerja yang dapat menjamin keselamatan, dan memenuhi penyelenggaraan ketata rumah tanggaan, yaitu meliputi pengaturan penyimpanan barang, penempatan dan pemasangan mesin, penggunaan tempat dan ruangan. Kemudian, yang kedua ada mesin dan peralatan kerja. Mesin dan peralatan kerja harus didasarkan pada perencanaan yang baik dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Kemudian poin ketiga ada perlengkapan kerja. Alat pelindung diri berupa pakaian kerja, kacamata, sarung tangan, yang kesemuanya harus cocok ukurannya sehingga menimbulkan kenyamanan dalam penggunaannya. Kemudian dalam faktor manusia, pencegahan kecelakaan terhadap faktor manusia meliputi peraturan kerja, mempertimbangkan batas kemampuan dan keterampilan kerja, meniadakan hal-hal yang mengurangi konsentrasi kerja, dan menegakkan kedisiplinan pekerjaan. Kemudian poin kelima ada faktor manajemen perusahaan dan pemerintah. Perusahaan harus melakukan berbagai cara untuk dapat mewujudkan terlaksananya keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Perusahaan harus membekali para pekerja dengan melakukan sebagai pelatihan dan penyuluhan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Semangat belajar, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.